Pelatih tim nasional Indonesia. Dan ya, babak pertama telah ditiupkan peluit panjang oleh Viator Ambarita. Kick off babak pertama antara Persik Kediri menghadapi Persija Jakarta. Cukup baik, Legimin Raharjo. Bukan pelanggaran. Wow. Berhasil Yongki Aribowo. Yongki. Oh. Ya, kita lihat bagaimana bertubi-tubi serangan coba dilancarkan, pressure tinggi dari Persik Kediri kepada Persija Jakarta. Tampaknya mereka ingin mencetak gol lebih dulu untuk menaikkan moral. Yongki Aribowo. Masih Yongki Aribowo. Berkata Hanjiho. Oh, dan gol! Hanjiho berhasil merobek gawang Roni Tripasnanto di menit ke-5 dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Persik Kediri. Ya, sebuah tamparan keras saya pikir bagi Persija Jakarta yang kemasukan gol di menit-menit awal, dan kita bisa melihat bagaimana proses gol yang sangat cantik diperagakan oleh para pemain Persik Kediri. Yongki Aribowo seperti biasa menggiring bola dan memberikan umpan yang begitu akurat. Ya. Saya pikir kepada Zhang Shu ataupun Hanjiho di sini yang mencetak gol keduanya bagi Persik Kediri. Kita melihat bagaimana Yongki memiliki visi yang begitu baik, memberikan umpan yang sangat akurat dan hanya tinggal menceploskan bola di sana, Han. Iya, kita lihat memang di sini konsentrasi lini pertahanan Persija juga agak kurang baik di awal permainan untuk menghadapi tekanan yang bertubi-tubi, sehingga ketika Persik Kediri mendapatkan sebuah peluang matang, praktis terkoyaklah semua koordinasi di lini pertahanan. Dan kita lihat begitu mudah sekali di antara dua pemain belakang, Hanjiho mampu muncul dan menyelesaikan sebuah umpan yang sangat baik. Jeffrey. Asirov langsung berikan pada Yongki Aribowo. Yongki Aribowo lepas Yongki. Oh. Kita lihat begitu mudah sekali koordinasi pertahanan Persija diobrak-abrik oleh para pemain Persik Kediri mengandalkan kecepatan seorang Yongki Aribowo. Kita lihat hampir saja gol kedua bersarang di gawang Roni Tri. Dan ya Bung, kita lihat koordinasi antara Baihaki dan juga pemain belakang dari Persija Jakarta kurang optimal. Kita saksikan duel Gojo, siapakah yang akan menendang langsung ke dalam gawang. Mahyadi Panggabean. Oh. Masih sangat mudah dibaca oleh Mahyadi. Sebetulnya sudah terlihat bahwa kiper Roni Tri sudah condong ke kanan, namun Mahyadi justru memilih bola juga arah bola ke kanan. Ada saja yang memilih ke sudut kiri, barangkali akan hasil lebih optimal. Beradu otot di lapangan. Terlihat dari cukup cepatnya wasit Viator Ambarita mengeluarkan kartu kuning. Dan kali ini Aliuddin. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, umpan terobosan kepada Yongki Aribowo. Kita saksikan dalam kotak penalti sudah ada Zhang Shu. Oh. Ya. Beruntung saya pikir di sana bagi penjaga gawang Roni Tri, di mana Zhang Shu sedikit telat. Namun kembali kita melihat hilangnya penjagaan dari seorang Lyoto Pamahu kepada Yongki. Ya, berkali-kali suhu yang sudah sangat memanas. Ya, begitu emosional dua kesebelasan, Bung Yusuf. Ya, tidak perlu saya kira ya, masing-masing pemain. Kita lihat Yongki juga sudah mulai terpancing untuk melakukan reaksi yang saya kira terlalu berlebihan. Disinilah dibutuhkan kesadaran dari masing-masing pemain untuk bisa menjaga atmosfer agar tetap terkendali, karena tugas wasit semakin berat jika setiap pemain mencoba melakukan provokasi. Kita lihat Mustafik terlibat dengan Gunawan dan ada gerakan seolah-olah mencekik dari Leo terhadap Gunawan. Dan kita lihat Yongki bersih tegang dengan beberapa pemain Persija yang melakukan overlapping seperti tadi Mahyadi, dan juga Yongki yang juga sering menyisir serangan dari sektor itu. Zhang Shu. Oh.
berhasil tadi melewati Leo Tupamahu, namun belum berhasil menjebol gawang dari Ronnie Tri. Sangat impresif saya melihat para pemain asal RRC yang dimiliki Persik Kediri. Kita melihat bagaimana Zhang begitu berkeyakinan dan melakukan trik terhadap Leo Tupamahu. Pemain Cina di lini tengah dan juga lini depan, Han Jiho dan juga Zhang Su. Aliudin berikan pada Emil Ham, lepas Emil Ham. Sayang, kita melihat sebuah peluang yang sudah 99,9% saya pikir menjadi gol. Kita melihat akselerasi yang begitu impresif dari M. Ilham. Memang ini adalah karakter M. Ilham yang tiba-tiba datang dari belakang. Umpan yang begitu manis dari Aliudin dan pergerakan yang begitu impresif melewati seorang Fauzi Toldo. Namun tampak bagaimana M. Ilham kehilangan keseimbangan. Ya, Firman Utina atau Emil Ham, Aliudin. Aliudin berhasil menyamakan kedudukan dan adalah gol ke-7 dari Aliudin sepanjang musim ini, membawa kedudukan imbang 1-1 sementara untuk Persija Jakarta. Ya, kita lihat bagaimana sebuah penetrasi yang sangat baik dan kemudian diselesaikan oleh tendangan yang begitu terukur oleh Aliudin, pemain yang dalam beberapa pertandingan terakhir menjadi kunci bagi Persija Jakarta. Dan saya kira ini sebuah reaksi yang sangat positif dari Persija. Kita lihat bagaimana M. Ilham menebus kegagalannya dari peluang sebelumnya dengan memberikan sebuah assist yang sangat memanjakan dan pam. Ya, dan disinilah kekuatan Persija. Saya pikir bahwa dengan kehandalan skill individu para pemainnya, mereka bisa mengubah hasil dengan seketika. Dan di sini kita melihat impresif akselerasi seorang M. Ilham memberikan kepada Aliudin. Cukup tenang Baihaqi di pertengahan babak pertama tadi sampai menuju akhir babak pertama. Dan kali ini umpan yang sangat terukur pada Aliudin. Berusaha melewati John. Bambang Pamungkas bisa untuk membuat keunggulan sementara di babak pertama. Ya, kembali Meka Nasirov, pemain asal Turkmenistan. Meka Nasirov berdatangan hampir saja Herman Abanda. Ya, begitu mudah sekali para pemain Persik Kediri dalam melakukan penetrasi. Kita lihat Mekan bisa dengan bebas memilih sudut dan hampir saja Abanda melakukan sebuah blunder. Kembali bagaimana begitu mudah, banyak ruang dan banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persik Kediri untuk mencecar pertahanan Ronnie Tri. Kita lihat bagaimana Mekan untuk kedua kalinya. Di kiri seorang Mahyadi Pangabean. Atau apakah ia melepaskannya kepada Mekan Nasirov? Menegangkan. Mekan Nasirov jauh melambung tinggi dari gawang Ronnie Tri. Mencoba menguasai bola lebih lama dan hanya menyerang apabila diperlukan. Cukup membuahkan hasil. Paling tidak mereka belum kemasukan gol lagi dari serangan-serangan para pemain Persik Kediri. Ya, kembali Mustafic. Bukan sebuah pelanggaran. Ya. Cukup usaha Mustafic. Belum 100% fit. Sehingga ia lebih banyak disimpan dan diturunkan di babak kedua. Bebas. Anjiho. Yongki Adibowo. Sayang sekali membentur kaki Saktiawan Sinaga. Cukup lama Saktiawan Sinaga belum mencetak gol. Dan kali ini Yongki Aribowo. Cepat Ronnie Tri keluar dari sarangnya. Ya. Ini kembali adalah umpan yang akurat yang dilepaskan oleh Han Jiho dan Yongki. Jeffrey kepada Yongki Aribowo. Harus ditempel ketat, Bung. Seorang Yongki pergerakannya. Kembali Yongki Aribowo. Ya, baik sekali kita melihat inisiatif dari Yongki untuk memberikan
assist kepada rekan yang lain, dan kita melihat di sini tampaknya kembali kepada Han Ji-ho, dan juga ada Sakti Sinaga di sana, dan antisipasi yang sangat cerdas dari Ronnie Tri yang berada pada posisinya untuk menangkap bola tersebut. Oh! Oh! Hampir saja seorang Bambang Pamungkas dapat menambah keunggulan untuk Persija Jakarta, namun kurang tenang sehingga bola masih berada di atas gawang Fauzi Toldo. Ya, ini memang bukan kaki favorit ataupun kaki terkuat dari seorang Bambang Pamungkas, kaki kiri. Mekan Nasirov juga pada Han Ji-ho. Ya, lepas. Mahyadi Panggabean. Ya. Oh, lagi-lagi bukan kaki favorit, Bung. Mahyadi Panggabean menggunakan kaki kanannya. Nadia Mulesers yang sudah mencetak 1 gol untuk Persija Jakarta. Ya, lepas Emil Ham cukup cepat. Masuk ke kotak penalti Emil Ham. Bambang Pamungkas, lagi-lagi Aliudin maupun Bambang Pamungkas belum dapat memanfaatkan peluang yang sudah diberikan oleh kaki M. Ilham. Ya, kita lihat ketidakberuntungan betul-betul berpihak kepada Bambang Pamungkas pada sore hari ini. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat memanjakan sebetulnya dan tinggal sodor kaki. Namun masih saja bola itu lepas dari bidikan. Entah apa yang terjadi kepada seorang Bambang Pamungkas, di mana ini tampaknya menjadi peluang emas kedua bagi Bambang. Benar sekali. Di mana ia tidak mampu atau tidak berhasil mencetak gol. Bukan hari yang terbaik untuk Bambang Pamungkas. Dan dia sebuah respon yang begitu baik sekali, reaksi positif langsung ditunjukkan oleh anak-anak Persik dengan langsung melakukan peluang balasan dan hampir saja cepat Yongki Aribowo, Mekan Nasirov, Saktiawan Sinaga. Lagi-lagi Saktiawan Sinaga nyaris menunjukkan kesaktiannya, memanfaatkan sebuah umpan yang sangat tepat. Kita lihat bagaimana Mekan mendatangi Sakti yang sudah masuk ke dalam. Baik sekali song-songan bola dari Sakti tadi. Dengan menahan imbang Macan Putih di kandangnya. Kita lihat bagaimana Han Ji-ho dengan tendangan keras menyusur tanah tadi. Kita lihat penjagaan yang begitu longgar hingga membuat Han Ji-ho mendapatkan celah untuk melakukan syuting dari jarak jauh. Masih untung bagi Persija dan juga kiper Ronnie Tri. Tendangan eksekusi Han Ji-ho masih melenceng dari mistar gawang. Ya, menunggu dan kali ini Emmanuel Sers. Oh, terburu-buru Emmanuel Sers dan masih berada di luar kotak penalti. Eksekusi dari Emmanuel Sers tadi. Ya, sangat disayangkan kita bagaimana ia sebetulnya sudah berhasil mencuri. Mahyadi. Oh. Ya. Menarik untuk melihat prosesi sebenarnya terjadi penalti dari tayangan ulang. Ya, kita lihat bagaimana Abanda coba merelai teman-temannya agar tidak terpancing emosi dan bereaksi berlebihan terhadap keputusan wasit Viator Ambarita. Kita masih menantikan apa yang terjadi sesungguhnya. Ya. Pergerakan yang memang sangat membahayakan yang dilakukan Mahyadi ke lini pertahanan Persija Jakarta tadi. Dan justru ia lakukan dari posisi kanan. Ya. Sesuatu yang sangat dan bukan berada pada posisi sebenarnya seorang Mahyadi Panggabean. Ya. Ini yang saya kira patut diperdebatkan Bung Yopi dan juga Binder, karena sebetulnya kalaupun ini dianggap pelanggaran, meski lebih kental sebagai diving, jatuhnya pun ada di luar, artinya posisinya terjadi di luar maksudnya.
meski kita lihat Mayadi jatuh ke dalam, tapi apapun wasit sudah memutuskan ini sebagai sebuah penalti, tentu saja sangat kontroversial saya kira. Ya, kita saksikan protes dari pemain-pemain Persija Jakarta dari kapten ke-11 Ismet Sofyan yang menggantikan posisi dari Bambang Pamungkas. Ya, ini situasi yang saya pikir sulit diterima oleh para pemain Persija ya. Benar sekali. Mengingat mereka juga sudah bermain impresif di babak kedua tadi, memperoleh beberapa kali peluang, dan kita melihat Baihaqi bagaimana ia melakukan sliding dan bagaimana Mahyadi tampak terjatuh di dalam kotak penalti. Gimin Raharjo dan dia gol. Ya, sempurna. Kita melihat eksekusi dari Legimin Raharjo berada di bawah tekanan, di mana ia harus mencetak gol melalui titik 12 pas dalam kondisi yang akan sangat menentukan masa depan Persik Kediri di Indonesia Super League. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa 3 poin sangat penting untuk Persik Kediri apabila ingin keluar dari strip degradasi. Ya, dan kita melihat juga hasil-hasil di pertandingan lain juga berpihak kepada Persik Kediri, di mana Pelita Jaya sementara tertinggal dan juga Persebaya Surabaya dalam posisi tertinggal. Ya, kembali Persiwa berhasil mengungguli Bontang FC dengan 3-0. Bahaya. Dan Saktiawan Sinaga. Wow. Yongki Aribowo. Wow. Oh. Belum berhasil sepak terjang dari Yongki Aribowo hingga menit terakhir. Dan ya, wasit Viator Ambarita meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara Persik Kediri menghadapi Persija Jakarta. Skor akhir adalah 2-1 untuk keunggulan Persik Kediri.